Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Gurun, padang pasir yang kering dan senyap, sebuah tempat yang tak layak untuk kehidupan. Namun, dari kegersangan itulah tampil seorang pemberani, lurus hidup, sederhana dan rendah hati. Dialah yang dengan tulus mengisi kemuliaan hidupnya dengan menyepi di padang gurun. Dialah yang mencukupi hidupnya dengan madu hutan, belalang dan berpakaian kulit binatang. Dialah yang dengan berani menentang Raja Herodes yang lalim meski harus kehilangan nyawanya. Dialah yang membaptis Sang Mesias untuk mengawali karya keselamatan di Sungai Yordan. Dialah Yohanes Pembaptis. Tahun 1995 berawal dari sebuah keputusan untuk mengembangkan pelayanan umat, maka dibentuklah wilayah baru sebagai bagian dari paroki Santo Arnoldus Jansen Bekasi. Bapak Edi Polii, Ketua Wilayah Santo Petrus, Bapak Frans Ndawunapu, Ketua Lingkungan Santo Petrus. Keduanya berperan dalam pemekaran tersebut hingga terbentuklah wilayah Santo Yohanes Pembaptis dengan ketua wilayah yang pertama, Bapak Yohanes Iranto. Meliputi area yang sekarang ini kita kenal sebagai wilayah Yohanes Pembaptis, wilayah Veronica, wilayah Ignatius Loyola, dan wilayah Kristoforus. Tahun 1999 sampai dengan 2002, Ketua Wilayah Bapak Ignatius Tresno Setioko. Saat ini terjadilah pemekaran wilayah yang pertama. Wilayah Yohanes Pembaptis dimekarkan menjadi wilayah Yohanes Pembaptis dan wilayah Ignatius Loyola. 2003 sampai dengan 2006, Ketua Wilayah Bapak Damianus Triherianto. Perkembangan umat Yohanes Pembaptis yang semakin dinamis membutuhkan pelayanan yang semakin luas dan mendalam. Maka, wilayah Yohanes Pembaptis untuk kedua kalinya dimekarkan menjadi wilayah Yohanes Pembaptis dan wilayah Veronica. 2006 sampai dengan 2009, Ketua Wilayah Bapak Yohanes Pujiantoro. 2009-2012. Pada saat ini penyebutan Ketua Wilayah berganti menjadi Koordinator Wilayah dengan lebih mengedepankan fungsi koordinasi antar lingkungan. Sebagai Koordinator Wilayah yang pertama, terpilih Bapak Theodorus Tingsen Sipahutar. 2012-2015, Koordinator Wilayah Bapak Agustinus Agus Santoso dibantu Bapak Albertus Purwantoro. 2015-2018, Koordinator Wilayah Bapak Billy Brodus Margiono dibantu Bapak Ignatius Rudito Wahyu Subagio. 2018-2021, Koordinator Wilayah Bapak Dionysius Warsono. Dipimpin oleh para pelayan terpilih tersebut dengan kerjasama pengurus wilayah, lingkungan yang solid, dan dukungan semua umat, maka wilayah Santo Yohanes Pembaptis telah mewarnai dinamika umat paroki Bekasi Santo Arnoldus Jansen dengan banyak aktivitas positif.
Pengangkatan prodiakon yang pertama. Sebagai wilayah baru, maka pelayanan umat adalah yang utama. Maka diangkatlah 9 orang prodiakon baru sebagai pondasi pelayanan umat dalam liturgi dan pewartaan. Layaknya para utusan terpilih, para prodiakon ini menjalani jatuh bangun dalam pelayanan, namun tetap dalam semangat dan ketulusan. Para prodiakon perdana tersebut adalah Bapak Gerardus Octavianus Kian, Bapak Yohanes Iranto, Bapak Justinus Andrianto, Bapak Yosef Y. Priyono, Bapak Franciscus Saverius Paino, Bapak Sumarjo, Bapak Jarod, Bapak Rovinus John, dan Bapak Robertus Sumarsono. Spiritualitas Santo Yohanes Pembaptis sebagai seorang pelopor dan pemberani, menyemangati pengurus dan umat, menjawab tantangan dari paroki sebagai panitia Paskah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang padat dan meriah. Strata ekonomi menengah ke bawah dan lokasi gereja paroki yang cukup jauh mempengaruhi keterlibatan umat Katolik di Tambun dalam perayaan Ekaristi. Karena itulah, wilayah Santo Yohanes Pembaptis tampil sebagai salah satu inisiator terselenggaranya ibadat sabda dengan penerimaan komuni atau yang sekarang disebut ibadat sabda sambut komuni ISSK dan penyelenggaraan misa wilayah. Aktivitas umat wilayah Santo Yohanes Pembaptis telah mendapatkan pengakuan dari stasi maupun paroki dengan sekian penghargaan dalam berbagai kegiatan. Pengakuan tersebut juga terwujud dalam kepercayaan banyak pihak kepada wilayah Santo Yohanes Pembaptis untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Demikianlah perjalanan wilayah Santo Yohanes Pembaptis dalam melayani umat dalam segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala jatuh bangun dan dinamikanya. Semangat pelayanan yang berani, tulus, sederhana dan rendah hati, seperti yang disampaikan Santo Yohanes Pembaptis sendiri. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil.